حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita telah mengambil satu kaidah yang mudah yang diungkapkan oleh Imam Az-Zarkashi, demikian pula Suyuti dan yang lainnya. Apa bunyi kaidah tersebut? Fadil. Al-masyghulu la yushaggal. Naam. Maksudnya bagaimana? Nah, bahwasanya sesuatu yang telah disibukkan dengan suatu hal, maka tidak disibukkan lagi dengan perkara yang lain. Tayyib, bagaimana baitnya? Bait Imam As-Sa'di bunyinya bagaimana? Muhammad Aceh. Baca 5 kali sudah hafal. Kullu masyghulin fala yushaghalu mithaluhul marhunu wal musabbalu. Tayyib, apakah kaidah ini diterapkan secara mutlak? Indah Yusuf? Tidak. Ada berapa kaid yang telah kita ambil? 2 kaid. Nah, yang pertama, Naam, tayyib al-insyighal bil awal insyighalun bihaq. Tayyib, yang kedua, tayyib, bahwasanya an ya'ud ats-tsani 'ala al-awwal bil ibtal, yaitu di mana kesibukan yang kedua itu berakibat membatalkan kesibukan yang pertama. Tayyib. Contoh yang sangat jelas dalam masalah ini 2 hal yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di dalam bait. Apa itu? Nomor marhun, maksudnya yang dimaksud dengan al-marhun itu apa? Apa itu maksudnya? Mudahnya apa? Istilahnya dalam bahasa kita itu apa? Al-marhun. Tapi sesuatu yang telah digadaikan, maka tidak bisa disebutkan dengan lain. Sesuatu yang digadaikan tidak boleh dijual oleh pemiliknya. Nah, atau diberikan kepada orang lain oleh pemiliknya. Kenapa? Karena sudah berada di bawah cengkeraman gadaian. Kecuali apabila telah lepas dari gadaian tersebut, di mana pemiliknya sudah menebus hutangnya. Nah, dia menebus barang gadaian tadi. Atau mendapatkan izin dari orang atau pihak yang menghutangi. Kemudian al-musabbal, apa yang dimaksud dengan musabbal itu? Ilhan, barang yang telah diwakafkan, sesuatu yang telah diwakafkan. Nah, ini tidak boleh kemudian dijual atau dihibahkan atau diwariskan. Nah, itu contoh yang sangat jelas terkait dengan kaidah. Sekarang kita lanjutkan pada kaidah berikutnya,
yaitu pada bait yang nomor 46. Bait yang ke-46 setelah bait tadi. Setelah wa kullu mashghulin fala yushaghalu mithaluhu al-marhunu wal musabbalu. Kemudian wa man yu'addi an akhihi wajiba lahu ar-ruju'u inna wa yutaliba. Mana bait dulu, perhatikan. Wa man yu'addi an akhihi wajiba, siapa saja yang menunaikan atas nama saudaranya suatu kewajiban, lahu ruju' inna wa yutaliba, maka baginya boleh untuk meminta kembali apa yang telah ditunaikan tadi, apabila dia memang ketika menunaikan kewajiban tadi meniatkan untuk meminta ganti dari saudaranya tersebut. Baik. Maksudnya bagaimana, kawan? Nah, bait ini sebenarnya lebih dekat kepada dhabit daripada dikatakan sebagai suatu qawaid. Suatu kaidah. Ini adalah lebih dekat dengan dhabit. Karena apa? Penerapannya yang sempit. Di antara yang menyebutkan dhabit ini yaitu Syekhul Islam, demikian pula Ibnul Qayyim dan Ibnu Rajab serta yang lainnya, terkait dengan masalah muamalah, yaitu ketika seseorang membayarkan kewajiban saudaranya tanpa izin dari saudara tersebut, maka apabila ketika dia membayarkan tadi meniatkan nanti mau meminta ganti dari saudaranya tadi, maka baginya hak untuk memintanya. Tayyib. Ini makna bait. Oleh karena itulah sebagian ulama akhwan mengungkapkan kaidah ini atau dhabit ini dengan ungkapan insya. Insya itu ungkapan tidak berupa khabar tapi berupa pertanyaan, dengan mengungkapkan man adda ma wajaba ala akhihi hal lahu mutalabatuhu bih. Siapa saja yang menunaikan suatu perkara yang wajib atas saudaranya, apakah baginya hak untuk menuntut dari saudaranya tadi? Misalnya melunaskan utang. Seorang mendapati ada tukang penagih hutang datang, taib gedor-gedor pintu. Tetangganya misalnya, dia telinganya bosan dengar orang gedor-gedor pintu menagih hutang. Kemudian sudah tak bayarkan dulu dengan niatan nanti aku saja yang minta kepada tetangga bukan dekat. Terus dia bayarkan hutangnya tadi dengan niatan untuk apa? Untuk nanti meminta ganti dari orang yang punya hutang yang asli tadi. Maka apakah hal tersebut kepada tetangganya tadi? Ini yang akan kita bahas pada bait yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Dan Imam As-Sa'di mengatakan lahu ruju', berarti boleh, dia punya hak untuk meminta, dan wajib bagi tetangga tersebut yang punya hutang untuk apa? Untuk membayar kepada tetangganya. Bukan kemudian aku kan tidak nyuruh kamu, salahmu sendiri, ngapain kamu saya bayarkan hutangku, alhamdulillah, nggak mau menyaur. Ini tidak betul. Cuma di sini akhwan, perkataan Imam As-Sa'di wa man yu'addi an akhihi wajiban, perkataan wajiban ini nakirah. Siapa saja menunaikan
dari saudaranya itu suatu kewajiban, yaitu menunaikan atas nama saudaranya suatu kewajiban. Nah, kewajiban kan nakirah ini pemutlakan yang tidak tepat. Ya, pemutlakan yang tidak tepat. Kenapa? Karena di sana ada hal-hal yang wajib yang tidak bisa diwakilkan. Seperti zakat. Zakat yang butuh niat. Demikian pula kafarat dan seterusnya. Taib. Makanya kita baca dulu sebelum nanti kita sebutkan perincian yang bagus yang dibawakan oleh Syekhuna Abdullah Al-Khawlani hafizahullah ta'ala tentang masalah ini untuk dipahami dengan baik. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, makna hadza anna kulla man adda an ghairihi dainan wajiban alaihi wa nawar ruju'a alaihi fa innahu yurja'u alaihi wa yalzamul muadda anhu ma addahu anhu. Makna dari bait ini yang diinginkan oleh beliau adalah apa? Bahwasanya semua orang atau setiap orang yang menunaikan atas nama orang lain suatu hutang yang wajib atasnya, dan dia meniatkan ketika melunaskan hutang saudaranya tadi ar-ruju' alaihi, yaitu apa? Untuk meminta agar diganti, maka ya harus diganti. Berarti wa yalzamul muadda anhu ma addahu anhu, maka wajib merupakan keharusan bagi orang yang hutangnya tadi telah apa? Telah dilunasi atau telah dibayarkan oleh orang tersebut untuk apa? Untuk dia membayarnya. Berarti sekarang yang tadinya misalnya A, B dan C, A berhutang kepada B, kemudian B menagihnya ke A, tapi pas A tidak ada, akhirnya dilunasi atau dibayar oleh si C. Maka ketika C membayarkan hutang si A tersebut dengan niatan nanti untuk meminta ganti kepada si A, maka wajib atas si A untuk apa? Untuk membayarnya nanti. Ini maksud kaidah. Baik. Nah, untuk kita bisa paham masalah ini, ikhwan, karena sebenarnya bait lafadznya umum, tapi yang diinginkan oleh Imam As-Sa'di adalah sesuatu yang spesifik, sesuatu yang lebih sempit daripada kalimat dalam bait tersebut. Perlu diketahui, ikhwan, bahwasanya siapa saja yang menunaikan suatu kewajiban atas saudaranya tidak keluar dari dua kondisi. Kondisi yang pertama, an yu'addi anhu ma la tadkhuluhun niyabah. Dia menunaikan atas nama saudaranya tadi perkara yang tidak bisa digantikan. Ya. Yang pertama, Ibror, perhatikan. Nah, seseorang yang menunaikan kewajiban orang lain, ya kan, tidak luput dari dua keadaan. Ya. Yang pertama, dia menunaikan perkara yang tidak bisa digantikan, maka ini pada asalnya tidak sah. Memang nggak bisa digantikan, dia mau menunaikan kewajiban orang lain, tidak sah. Saya tidak sah, jelas. Sesuatu yang tidak bisa digantikan ya tidak bisa ditunaikan oleh orang lain. Berarti tidak masuk dalam kaidah ini. Paham? Yang kedua, ikhwan, an yu'addi anhu ma tadkhuluhun niyabah. Dia menunaikan atas nama saudaranya tadi sesuatu yang bisa diwakilkan.
Nah, untuk keadaan kedua ini ada dua jenis. Ada dua jenis. Yang pertama, dia menunaikannya dengan izin dari saudaranya tersebut. Menunaikannya dengan izin dari saudaranya tadi. Maka ini hukumnya jelas, dia hukumnya sebagai apa? Sebagai wakil. Ya, sebagai wakil. Yang namanya wakil, maka dia jelas karena wakil dari saudaranya, ya saudaranya tadi berkewajiban untuk mengganti kalau si wakil ini membayarkan sesuatu atas namanya. Kemudian yang kedua, menunaikan kewajiban tadi tidak dengan izin. Abah Syabib, tidak dengan izin. Yang tadi dengan izin, maka posisinya sebagai wakil. Yang namanya wakil ya wajib untuk apa? Yang menunjuknya sebagai wakil untuk mengganti. Sedangkan yang kedua, dia menunaikan kewajiban tadi tanpa izin. Nah, tasarruf yang seperti ini, ya kawan, inilah yang akan kita bahas dalam bait. Yang diistilahkan oleh para fuqaha, ya kawan, dengan apa? Tasarruful fuduli. Al-fuduli, ini tasarrufnya. Apa istilahnya, Afif? Nah, Masya Allah. Tamam. Baik, tasarruful fuduli. Orangnya berbuat apa? Dia fuduli. Dalam artian tidak disuruh, tidak diizinkan kok apa? Kok membayarkan misalnya. Ini namanya fuduli. Nah, perbuatan fuduli ini, ya kawan, ada dua macam. Dan dibagi lagi dua macam. Baik. Apa tadi perbuatan fuduli? Yaitu perbuatan menunaikan kewajiban orang lain tanpa izin darinya. Paham tadi? Nah, tasarruf fuduli ini terbagi jadi dua macam. Yang pertama, an yu'addi anhu ma tajibu fihi niyah. Dia tunaikan atas nama saudaranya tadi tanpa izin, tapi perkaranya wajib ada niat. Nah, atau dengan kata lain, istilah yang ringkas, yang pertama ini adalah dia tunaikan sesuatu yang wajib apa? Adanya niat dari orang yang punya kewajiban. Seperti misalnya apa? Zakat. Zakat itu kan kalau mau menunaikan zakat harus ada niatan dari orang yang apa? Yang wajib zakat. Nah, apa contohnya, Raihan? Zakat. Baik. Juga apa? Kafarah. Kafarah ini butuh niat. Nah, dia punya kafarah sumpah misalnya, punya tanggungan kafarah sumpah. Kafarah sumpah itu apa? Kafarahnya, Rifki? Sebelum itu apa? Atau pilihannya bagaimana? Pilihan untuk kafarah sumpah. Taib, kafarahnya apa? Yang pertama, diberi pilihan antara memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Ini pilihan. Kalau masih bisa memilih salah satu dari tiga ini, maka harus memilihnya. Kalau tidak mampu tiga-tiganya, maka apa? Siam berapa? Salah satu ayam, puasa 3 hari. Itu. Ini untuk kafarah sumpah. Nah, berarti biasanya mampu untuk memberi makan 10 orang miskin. Nah, taib. Dulu kami di Yaman, langganan, kalau orang anak-anak Indonesia itu langganan untuk diundang. Biasanya ini sebelum Ramadan biasanya ramai kita diundang untuk apa? Orang bayar kafarah 10. Nah, karena orang Arab kan biasa sumpah besok
ingin bayar kafarah dari sumpahnya. Nah, tahu temannya punya kafarah, kemudian besok pas dia punya rezeki dia ngundang 10 orang miskin. Sah enggak? Dalam keadaan tidak dapat izin, tidak diketahui oleh orang yang punya kafarah, tentunya apa? Tidak sah. Sia-sia tok berkaitan dengan pembayaran kafarah, tapi insya Allah dapat pahala niat, pahala ngasih makan. Tapi untuk menggugurkan kewajiban kafarahnya belum. Taib. Demikian pula kalau membayarkan zakat orang lain tanpa izin dari orang yang punya kewajiban zakat tadi, tentunya tidak akan sah, Pak. Tidak akan sah. Kenapa? Karena ibadah ini, membayar zakat, membayar kafarah, ini butuh niatan. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua, an yu'addi anhu ma la tajibu fihi niyatul mu'adda anhu, yaitu dia menunaikan suatu perkara yang tidak ada kewajiban untuk apa? Untuk berniat padanya. Tidak dituntut orang yang punya tanggungan tersebut berniat. Ini contohnya seperti hutang, seperti nafkah yang wajib, dan seterusnya. Pembayaran, hutang dan seterusnya. Ini tidak butuh niatan. Yang penting sudah ditunaikan, maka sudah gugur. Taib. Bahkan walaupun seorang menunaikan dalam keadaan tidak ikhlas, sebenarnya hutang, sebenarnya aku tidak pengen nyaur, tapi gimana? Dia nyaur sambil jengkel, sambil terpaksa. Ini tidak masalah. Yang penting apa? Yang penting sudah ditunaikan. Adapun terkait dengan adab, kemudian juga pahala dan seterusnya pada masalah ini, perkaranya lain. Sekarang kita memperhatikan dari si sah atau tidaknya. Untuk keadaan akhir inilah yang menjadi apa? Permasalahan kita, yaitu tasarruf dari seorang fuduli pada perkara yang tidak diharuskan niatan padanya. Ini pun masih terbagi lagi jadi dua. Ketika menunaikan tadi yang pertama, an yanwi inda al-ada anhu at-tabarru' wal ihsan ilaih. Yang pertama, dia meniatkan ketika membayarkan tadi itu untuk apa? Untuk berbuat baik, memang untuk apa? Untuk tabarru'. Tabarru' itu tidak menginginkan ganti. Ini namanya tabarru'. Sukarela, tidak menginginkan ganti. Taib. Maka untuk kondisi ini boleh tidak dia minta ganti nanti? Boleh tidak, Kasya? Temannya tadi punya hutang, sudahlah tak bayarkan. Ketika dia membayarkan tadi, niatannya untuk apa? Untuk sukarela, dalam artian tidak ingin ganti. Namanya tabarruk, yaitu sedekah untuk temanku. Paham? Tapi pas besok ketemu temannya ini bikin jengkel. Kemarin sudah tak bayarkan, aku belum bilang, malah ini sekarang bikin aku jengkel. Sudah minta ganti saja, boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Enggak boleh. Kenapa? Karena dia sudah mensedekahkannya. Walaupun niatan dia tok yang tahu, dia dan Allah saja. Saudaranya tadi tidak tahu. Seandainya dia mengatakan kepada saudaranya tadi, aku kemarin bayarkan hutangmu, sini ganti. Taib. Dia tidak tahu kalau kemarin niatnya sebenarnya mau sedekah. Cuman bagi orang yang ini yang membayarkan, dia perbuatan tersebut dosa, tidak boleh. Karena sudah meniatkan sedekah, kemudian sekarang minta ganti. Ini terkena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa lana mathalus saw alladhi ya'udu fi hibatihi kal kalb yarji'u fi qai'i.
Tidak ada bagi kita permisalan yang buruk. Orang yang menarik kembali pemberiannya seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya. Dari sesuatu yang sudah dimuntahkan kemudian dimakan lagi, ini kan menjijikkan. Mau kamu Hindi? Sudah dimuntahkan kemudian nanti antum jilat-jilat lagi, mau? Tidak mau. Juga tidak boleh dicela, tidak boleh. Demikian pula orang yang sudah memberi, niatan memberi, niat berinfak, kemudian ingin menarik lagi, ini tidak boleh. Berarti yang ini bukan pembahasan kaidah, karena dia meniatkan untuk tabarruk di awal. Taib. Kemudian yang kedua, an yanwi ruju' alaihi bima addahu anhu. Nah, inilah yang diinginkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Dari urutan tadi kita, dari urutan awal ikhwan terakhir ini, yaitu dia memang ketika membayarkan kewajiban saudaranya tersebut meniatkan untuk meminta ganti nantinya. Inilah yang diinginkan dalam bait. Taib. Nah, kalau sudah tahu permasalahan yang diinginkan, maka ketahuilah bahwasanya hukum masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah dia boleh menuntut atau tidak menuntut? Yang menjadi masalah kenapa? Karena sejak awal dia tidak minta izin, ya kan? Tasarruf fuduli. Boleh tidak dia menuntut ganti dari orang yang dia bayarkan kewajibannya tadi? Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, demikian pula Ibnu Al-Munzir mengatakan tidak. Taib. Dalam artian pihak yang dibayarkan tersebut tidak berkewajiban untuk membayarkannya, karena dia fuduli. Ngapain aku tidak nyuruh kamu kok kamu bayarkan? Taib. Adapun pendapat yang kedua menyatakan baginya hak untuk meminta dan bagi yang dibayarkan wajib untuk membayarkannya, ya, untuk mengganti apa yang telah ditunaikan oleh saudaranya tersebut. Dan ini pendapat Imam Malik dan Ishaq bin Rahawai, dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim rahimahumullahu ta'ala, dan itulah pendapat yang rajih. Jadi dia boleh untuk meminta ganti dan wajib diganti, Taib. Ibnul Qayyim demikian pula Syekhul Islam di antara ulama yang membahas hal ini dengan sangat bagus. Di antara dalil yang digunakan oleh Syekhul Islam untuk masalah ini yaitu ayat di surat At-Talaq, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Perhatikan sisi pendalilan. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Maka apabila wanita itu menyusui anaknya untuk kalian, yaitu menyusui anak yang dilahirkan untuk kalian. Ini untuk wanita yang sudah diceraikan. Wanita diceraikan punya anak, tentunya secara otomatis tidak minta izin kepada mantan suaminya pun dia akan menyusui anaknya, ya kan? Tapi anak ini sebenarnya nafkahnya itu, memberi makan itu kewajiban siapa? Kewajiban suami, kewajiban bapak. Seandainya ibu tadi nggak mau nyusui anaknya itu, dia tidak berdosa. Paham? Taib. Jadi fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Nah, jika si mantan istri tadi menyusui anaknya untuk kalian, maka berikanlah upah kepada mereka. Diperintahkan untuk memberikan upah dengan sekedar penyusuan yang dilakukan oleh si mantan istri tadi. Tidak dipersyaratkan adanya akad terlebih dahulu.
Tidak juga dipersyaratkan adanya izin dari si bapak, tapi Allah perintahkan beri dia upahnya. Ini dalilnya. Taib. Sehingga seandainya si istri, ini si mantan istri tadi menyusui dengan niatan untuk apa? Untuk nanti menuntut ganti atas air susunya setiap hari 10.000 misalnya. Dia hitung saja. Minta kepada mantan suaminya. Boleh enggak? Boleh. Tapi kalau dia meniatkan tabarruk, dan ini biasanya ya namanya ibu tetap gimana pun enggak mikir ini. Bahkan banyak dari para mantan suami yang enggak bertanggung jawab. Dikiranya masih bayi sudah enggak ada kewajiban nafkah. Dibayar si anak ini enggak diberi nafkah. Baik. Kebanyakan ibu ya tetap dia otomatis memberikan susuan ya tabarruk, ya tidak tabarruk. Baik. Dan juga di antara dalil perkara ini keumuman ayat hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan ya kecuali kebaikan juga. Saudaramu telah membayarkan kewajibanmu, tentunya engkau ya ganti, karena dia memang meniatkan cuma sebagai sebagai alat, ya kan? Dia kan untuk mewakilkan, cuman sebenarnya kondisinya kan seperti wakil, cuma tidak mendapatkan izin perwakilannya. Hanya niatan baik saja. Ini kasus pada zaman sekarang yang banyak, misalnya membayarkan COD, membayarkan jual beli online COD. Taib sudah dibayarkan. Kemudian barang sudah dapat, dibayarkan temannya. Alhamdulillah. Nanti tuntut untuk ganti tidak mau. Ini tidak betul. Taib. Ketika sudah dibayarkan ya dia tunaikan kewajiban tersebut untuk membayar apa yang telah ditunaikan oleh saudaranya. Jadi penggambarannya paling mudah antum kasus COD ini. COD datang barang orangnya tidak ada. Masa suruh tukangnya nunggu terus, ya kasihan. Akhirnya temannya bayarkan, sudah Pak saya bayarkan ini. Tapi tentunya kalian niatkan untuk temanmu nanti ganti, ya tidak? Ini penerapan kaidah. Taib. Qala rahimahullahu taala wa yadkhulu tahta hadza jami'u duyunil adamiyyin. Dan masuk di bawah dhabit ini semua hutang-hutang anak Adam. Minal qardi was salami wa athmanis sila'. Ya, duyun itu mencakup qard. Qard itu ya utang yang kita pahami. Utang piutang dengan uang. Utang 100.000. Ya kemudian ditunaikan oleh saudaranya, dibayar 100.000, dia nanti mau menuntut meminta ganti kepada yang punya hutang. Wassalam. Salam itu bentuk jual beli ya kawan, dengan kedepankan pembayaran. Dikedepankan pembayaran secara secara lunas untuk untuk nantinya barang menyusul dengan sifat yang telah ditetapkan dan waktu yang telah ditetapkan. Ini namanya salam, jual beli salam. Mana yang hutang ini? Kalau dalam kasus ini mana yang punya dain? Pihak mana? Penjual. Penjualnya yang punya dain, paham? Kenapa? Karena pembeli sudah membayar di awal secara lunas. Dengan dengan barang yang telah disebutkan sifat-sifatnya dan telah ditentukan kapan waktu penyerahan barangnya. Ini jual beli salam. Berarti pihak penjual yang memiliki dain. Wa athmanis sila, ini kebalikannya, yaitu athman dari sila, yaitu harga dari barang-barang dagangan. Maksudnya seorang mengambil barang dulu, kemudian pembayarannya di belakang. Ini juga hutang, kebalikan dari salam. Kalau ini pada athmanis sila, yang hutang siapa? Yang hutang siapa? Ridho?
Kalau ambil barang dulu pembayarannya nanti berarti yang hutang penjual atau pembeli? Pembeli. Nah, yang hutang adalah pembeli. Taib. Wa nafaqatil wajibah lizaujat, dan nafkah yang wajib untuk para istri, wal mamalik dan budak-budak, wal aqarib serta kerabat-kerabat, wal bahaim dan hewan-hewan. Punya hewan pun mereka punya hak diberi nafkah, kawan. Nah, punya hewan hak diberi nafkah. Ada nafkah yang wajib. Nah, qala wa yadkhulu fi hadza qada'ud dhamini wal kafil ala wa yadkhulu fi hadza qada'ud dhamini wal kafili ma 'ala al madmuni anhu wal makfuli lahu walau lam ya'dhan fil dhaman wala fil kafalah walal ada. Dan masuk pada permasalahan ini yaitu qada' dari dhamin dan kafil. Dhamin yaitu seorang yang memberikan jaminan, na'am, taib, untuk apa? Untuk membayarkan, ikhwan. Ini dhamin. Contohnya misalnya, antum kalau di rumah sakit zaman sekarang kan, ketika daftar siapa nanti yang apa menjamin, ya kan? Ketika orang ini tidak mampu membayar, maka yang dimintai bayar adalah apa? Penjaminnya ini. Paham? Ini namanya dhamin. Dia berkewajiban nanti untuk membayarkan. Nah, dhamin ini kan punya kewajiban untuk membayarkan. Nah, tapi nanti dia berhak untuk meminta kepada apa? Yang dijamin. Paham? Nah, sedangkan kafil, ini kafil juga penjamin, cuman apa? Bedanya dhamin dan kafil, ikhwan. Kalau kafil ini memberikan jaminan untuk menghadirkan orangnya. Istilah kafil biasanya dalam apa? Dalam memasukkan orang di suatu negeri, ini namanya kafil. Misalnya antum mau tinggal di Saudi. Tinggal di Saudi, ya harus ada kafilnya, siapa yang menanggung antum di sana, siapa. Sehingga seandainya antum berbuat suatu jarimah kejahatan di sana, maka pemerintah Saudi tidak perlu apa? Repot-repot nyari antum. Yang dicari siapa? Kafilnya. Yang jadi kafilnya, siapa yang menjadi penanggung jawab, siapa menjadi apa? Penanggung. Nah, ya penanggung jawab, ya kan? Penanggung jawab, penjamin. Nah, penjamin orang itu. Nah, kewajiban penjamin ini untuk apa? Apakah kewajiban bayar? Tidak. Kewajiban dia nyari orang ini loh orangnya. Paham? Ini bedanya. Kalau dhamin, menjamin untuk apa? Membayarkan. Baik, berupa hak harta, hak pun mali. Sedangkan kafil ini untuk apa? Menjamin untuk apa? Menghadirkan badannya orang yang punya kewajiban. Baik, orang yang punya kewajiban. Nah, ketika dhamin atau kafil ini membayarkan kewajiban orang tersebut yang di bawah penjaminannya, yang di bawah jaminannya itu, maka ketika dia niatkan untuk nanti meminta ganti, maka harus diberi ganti. Paham? Walau lam ya'dan fil dhaman, walaupun dia tidak minta izin dalam apa? Membayarkan ganti ruginya. Nah, karena tadi sudah menjadi penjamin, ya dia bayarkan ganti rugi, nanti menuntut kepada apa? Kepada pihak yang apa? Yang dia jamin. Demikian pula pada kafalah. Nah, demikian pula walaupun tidak meminta izin pada permasalahan permasalahan penunaian kewajiban tersebut. Nah, ini sangat gamblang, ya kawan. Kemudian ditutup oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, wa hadza kulluhu idza nawar rujuk. Dan ini semua apabila dia meniatkan untuk apa? Rujuk, maksudnya untuk meminta ganti. Paham? Idza nawar rujuk ini harus antum pahami. Idza nawar rujuk maksudnya apabila dia meminta dikembalikan. Dikembalikan.
Fa in lam yanwi ruju' fa ajruhu 'ala Allah. Maka jika dia tidak meniatkan untuk minta kembali, minta dikembalikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya atas Allah Subhanahu wa taala, tanggungannya. Wala yarji'u 'ala man adda anhu, maka orang seperti ini tidak minta kembali kepada orang yang telah dia tunaikan kewajibannya. Dan hukumnya telah kita ketahui haram, sebagaimana apa tadi perumpamaannya Mujahid? Anjing yang muntah kemudian menjilati muntahannya. Wa hadza aidan kulluhu fid duyun allati la tahtaju ila niyah. Dan ini semua juga perkaranya pada perkara hutang piutang. Makanya kita sebut ini sebagai dhabit, bukan kaidah. Dhabit karena lingkupnya sempit pada suatu permasalahan tertentu saja. Nah, pada hutang-hutang yang tidak membutuhkan niatan. Fa amma ma yahtaju ila niyatin kaz-zakawati wal kafarat wa nahwihima fala yuaddi an ghairihi illa bi idnih. Adapun yang butuh kepada niatan seperti zakat-zakat dan kafarat serta semisalnya, maka hendaknya seseorang tidak menunaikan atas nama orang lain kecuali dengan izinnya. Kenapa kok butuh izin? Li'anna hadzal ada'a la yubarri'u man adda anhu lihtiyajihi liniyatihi wallahu a'lam. Karena penunaian tersebut kalau tanpa izin tidak akan menggugurkan kewajiban orang yang dia tunaikan atas namanya. Antum menunaikan zakat orang lain tanpa izin, berarti orang itu kan nggak berniat, paham? Berarti tidak gugur. Nah, kalau nanti antum minta ganti, orang itu akhirnya malah double, yang bayar zakat, yang bayar orang fuduli ini, paham? Nah, makanya dalam syariat ya tidak berhak untuk minta rujuk. Kenapa? Karena tidak ada faedahnya bagi orang yang dibayarkan. Zakatnya masih menjadi kewajiban. Nah, belum gugur. Kenapa? Karena hal tersebut butuh kepada niatan. Wallahu a'lam. Dan ini telah kita pahami dari rincian tadi, ikhwan. Jadi rinciannya, semuanya jadi dua. Yang bisa digantikan ini, yang bisa digantikan terbagi jadi dua, yaitu apa? Yang butuh niatan dan tidak butuh niatan. Baik. Kemudian yang butuh niatan ini tidak bisa, tidak masuk dalam kaidah. Yang tidak butuh niatan ini terbagi jadi dua. Kalau yang tidak butuh niatan terbagi jadi dua, orang yang menggantikan tadi meniatkan untuk amalan soleh, untuk berbuat baik, maka tidak punya hak untuk minta ganti. Baik. Sedangkan yang sejak awal memang membayarkan itu dengan niatan untuk minta dikembalikan, maka itulah yang menjadi permasalahan kita dalam dhabit ini. Pahami ini, ikhwan. Bagus sebagai faedah penting. Terutama dalam muamalah, sehingga seorang tahu hukumnya. Cuman tadi, ikhwan, amalan fuduli ini lakukan pada orang-orang memang pantas, memang tahu. Karena sebagian orang pada zaman sekarang tidak tahu hukum. Ya, ketika ketemu orang yang sifatnya fuduli ini malah dipermainkan. Wong kadang saja sudah tahu dia punya hutang, pengen nipu orang lain, ya kan? Orang zaman sekarang kan pengennya nipu. Kalau ada orang mau berbuat baik seperti ini, tidak diminta mau membayarkan, dia akan sulit sekali nanti. Ya. Namun yang dia sendiri saja pada hutang yang tidak mau membayar, apalagi ini ada orang fuduli membayarkan hutangnya. Ya sudah, tawakal ala Allah, tidak akan dibayar-bayar. Wallahul musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.